Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Kepala SMP 3 Bantul, Ibu Windarti Magister Pendidikan, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP 3 Bantul yang juga saya hormati, anak-anakku seluruh siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP 3 Bantul yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang bagus ini. Allah masih memberi banyak kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan kesehatan dan kesempatan, kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini yang indah ini, yang cerah ini, kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh SMP 3 Bantul walaupun secara virtual. Anak-anak yang berbahagia, ada dua hal besar atau dua hal pokok yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu mengapa peringatan Maulid Nabi itu patut kita rayakan. Kemudian yang kedua, kira-kira teladan apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil dari pribadi Rasulullah, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak-anak yang notabene adalah sebagai remaja dan sebagai pelajar. Nah, anak-anak sekalian yang saya hormati, yang berbahagia dan saya banggakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu patut kita adakan. Itu karena ada beberapa hal, diantaranya yang paling utama yaitu untuk mengenang kelahiran sosok pemimpin umat, pemimpin Islam, pemimpin luar biasa yang ada dalam sejarah manusia ini, yaitu sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang sangat berpengaruh terhadap peradaban dunia. Bahkan Michael Hart itu menempatkan Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi orang nomor 1 dari 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Lebih dari itu, kenapa anak-anak? Karena Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya sosok yang akan memberi kemanfaatan yang hakiki kepada kita, yaitu yang bisa memberi syafaat atau pertolongan pada saat yaumul kiamah. Dan yang kedua, anak-anak, kenapa Maulid Nabi itu patut diperingati, yaitu untuk menambah dan memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ingat anak-anak, Nabi Muhammad itu ketika mau wafat, yang ada di dalam benaknya, yang dirisaukan oleh beliau adalah nasib umatnya kelak. Sehingga ketika ajal hampir menjemput, Rasulullah itu yang diucapkan adalah ummati, ummati.
umatku, umatku, bukan yang lain. Dan kita ini adalah umat beliau, sehingga kita patut, pantas, bahkan wajib untuk membalas kecintaan beliau kepada kita ini. Salah satunya yaitu dengan cara mengenang, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, dalam kehidupan sekarang ini kalian tentu memiliki Instagram. Nah, di Instagram itu kalian memiliki follower dan kalian juga menjadi pengikut pada seseorang. Tentu saja ketika kalian memiliki follower, memiliki pengikut, kalau kalian posting gambar, posting foto, para follower kalian itu pasti akan care, akan peduli, memberi like, memberi komen, atau apapun. Itu di Instagram anak-anak. Ketika kita mengikuti seseorang, sama, kita juga akan peduli kepada orang yang kita ikuti itu. Dengan like, dengan komen, atau apapun, ada komunikasi, ada perhatian di situ. Nah, itu anak-anak. Tetapi kadang-kadang dengan atau kepada Nabi Muhammad SAW, kita itu kadang-kadang lupa dan tidak pernah memberi perhatian. Padahal kita mengaku sebagai umat beliau. Kita mengaku sebagai pengikut beliau. Oleh karena itu, peringatan ini menjadi bagian dari itu. Kita peduli kepada Rasulullah. Kita mengingat Rasulullah. Dan yang ketiga, anak-anak, dengan memperingati Maulid Nabi itu diharapkan kita bisa belajar, berproses untuk mengidolakan beliau. Zaman sekarang ini banyak sekali remaja terutama yang tidak mengidolakan Nabi, tetapi justru mengidolakan orang yang tidak memberi kemanfaatan yang berarti. Bahkan yang diidolakan itu tidak mengenal. Kalian mengidolakan seseorang, yang kalian idolakan itu tidak mengenal kalian. Contohnya artis Korea. Artis Korea itu satu pun saya yakin gak ada yang kenal kalian. Tapi mengapa kalian rame-rame mengidolakan artis Korea, K-pop? Bahkan ketika Bapak Ibu guru melihat profil WA kalian itu, foto profilnya bukan gambar wajah kalian, bukan wajah orang tua kalian, tetapi profilnya adalah foto dari artis-artis Korea yang sama sekali tidak mengenal kalian itu. Nah, ini anak-anak. Dan yang keempat, dengan peringatan Maulid Nabi itu harapannya nanti akan menjadi jalan bagi kita untuk bisa meneladani, terutama dalam akhlakul karimah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu anak-anak, mengapa peringatan Maulid Nabi itu patut kita laksanakan. Dan hari ini alhamdulillah, walaupun secara virtual, SMP 3 Bantul kita tercinta ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, anak-anak, yang akan saya sampaikan di sini, kami akan mengambil sebuah tema, yaitu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita uraikan apa saja yang bisa kita teladani, tentu semua yang ada dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya bisa kita teladani, karena Nabi itu insan kamil. Nabi Muhammad itu makhluk Allah, hamba Allah yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sama sekali. Oleh karena itu semuanya bisa kita teladani, tetapi nanti akan kita ambil hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kehidupan kalian sebagai seorang remaja, sebagai seorang pelajar. Nah, sebelumnya ada beberapa ayat dalam Al-Quran dan beberapa hadis yang di situ itu menyampaikan terkait dengan kemuliaan akhlak Rasulullah. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 21,
Seperti yang sudah saya baca di awal tadi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Kemudian ada juga dalam surat Al-Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala itu memuji Rasulullah dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti agung. Anak-anak, Allah saja memuji keluhuran budi pekerti Rasulullah. Allah yang memuji, bukan makhluk. Anak-anak itu dipuji oleh guru saja sudah sangat bangga. Kita dipuji oleh atasan itu bangga, senang sekali. Nah, ini Rasulullah itu yang memuji tidak main-main. Artinya apa? Artinya memang keluhuran budi Rasulullah itu memang tiada tandingannya, dan itu Allah saja mengakui dengan pujian seperti dalam surat Al-Qalam ayat 4 itu. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian anak-anak, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ketinggian akhlak Rasulullah itu juga tercermin dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana khuluquhul Quran. Artinya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Quran. Jadi ajaran yang ada di dalam Al-Quran, tuntunan-tuntunan baik yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya sudah dilaksanakan oleh Nabi. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Dan kita mengakui Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Firman Allah, wahyu Allah yang paling sempurna, menyempurnakan kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Dan itu semuanya sudah ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus menjadi rasul, aku Muhammad diutus menjadi rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh, akhlak yang baik. Anak-anak, soleh itu artinya baik. Jadi kalau kalian menjadi anak yang soleh itu artinya anak yang baik. Solaha itu artinya baik. Baik bagaimana? Baik menurut hukum Islam. Jadi kalau anak yang soleh berarti anak yang baik menurut hukum Islam. Kemudian ada juga yang menyebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus menjadi rasul, ini Muhammad, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, supaya manusia itu memiliki akhlak yang mulia. Dan termasuk di dalamnya yang diseru adalah kita, walaupun jarak hidup kita sudah berabad-abad jaraknya. Kemudian anak-anak, itu tadi beberapa ayat Al-Quran dan hadis tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Nah kemudian anak-anak, lantas apa saja, teladan apa saja yang bisa kita petik dari pribadi Rasulullah SAW itu? Terutama sekali lagi buat kalian sebagai remaja, sebagai pelajar itu kira-kira apa saja?
Yang pertama anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini anak-anak, Allahu Somad, Allah bergantung. Kita itu tidak menggantungkan apa-apa selain pada Allah. Kita itu tidak takut kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Jadi anak-anak, kalau kalian takut pada masa depan kalian, ya, ada istilahnya itu apa? Madesur gitu ya. Masa depanku kok suram gitu. Nah, ya berdoa pada Allah agar bisa menjadi madecer gitu ya. Masa depan yang cerah. Kalau kalian merasa khawatir terhadap sesuatu, ya berdoalah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, ibadah yang baik, kemudian memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Rasulullah itu pribadi yang hanya takut kepada Allah. Dalam sejarah banyak sekali peristiwa yang sebetulnya ketika dirasakan itu sangat menakutkan, tetapi beliau itu tidak pernah merasa takut. Ketika diancam mau dibunuh oleh golongan kafir Quraisy pada saat berbagai peristiwa termasuk peristiwa hijrah, Rasulullah tidak pernah merasa takut, tetapi Rasulullah selalu menggantungkan dirinya termasuk keselamatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut beliau hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua anak-anak, Rasulullah itu memiliki pribadi yang rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu punya pribadi yang khusyuk, tidak pernah, kaitannya dengan akhlak yang ketiga, Rasulullah tidak pernah sombong kepada siapapun. Rasulullah itu juga di samping khusyuk, Rasulullah juga tawadhu. Nah anak-anak, rendah diri di hadapan Allah itu mari kita wujudkan dengan kita rajin melaksanakan perintah Allah yang berupa sholat 5 waktu. Kenapa anak-anak? Karena dengan sholat 5 waktu itu membuktikan kepada diri kita, kita ini sebagai hamba Allah yang mengakui kebesaran Allah. Kita mengakui kita ini sangat kecil di hadapan Allah yang maha segala-galanya. Dalam setiap sholat ada sujud. Sujud itu bentuk penghambaan yang sesungguhnya. Ketika manusia sering menyombongkan wajahnya yang tampan maupun yang cantik, tetapi pada saat sujud wajah yang tampan dan cantik itu ditenggelamkan di tempat yang paling bawah. Mohon maaf, bahkan posisinya saja wajah itu ketika bersujud lebih rendah daripada pantat. Yang biasanya pantat itu sesuatu yang menjadi aib, tetapi wajah ini yang sering dipamer-pamerkan. Tapi pada saat bersujud, karena kita mengakui menghamba pada Allah, pada saat bersujud wajah kita telungkupkan, kita tempatkan pada posisi yang paling bawah. Itu anak-anak. Jadi rendah diri di hadapan Allah, tidak pernah merasa sombong pada siapapun. Kemudian Rasulullah SAW memiliki husnul khuluq, memiliki akhlak yang bagus dari semua aspek, dari semua segi, semuanya baik, nggak ada yang celah. Oleh karena itu anak-anak, mari kita berusaha juga untuk memperbaiki diri kita, mulai dari hal-hal yang kecil-kecil, mulai dari hal-hal yang mungkin tidak dianggap, tetapi mari kita mulai. Kita perbaiki diri kita, akhlak-akhlak kita, keseharian kita, misalnya sikap kita terhadap siapapun itu kita perbaiki. Itu nanti akan mencerminkan diri kita sebagai orang yang memiliki akhlak yang bagus. Kemudian anak-anak, Rasulullah SAW itu hidupnya tidak hanya berorientasi kepada dunia. Oleh karenanya itu ada istilah Rasulullah itu memiliki sifat zuhud. Dunia itu penting, tetapi tidak dipentingkan. Karena apa? Dunia ini hanya alam yang sementara. Sementara akhirat itu adalah alam yang alam yang langgeng, alam yang abadi. Kalau di dunia ini bermegah-megah, tetapi tidak berlandaskan agama,
nanti akan mendapatkan kerugian di akhirat, hidup yang abadi tetapi penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu mari perbaiki orientasi kita, jangan hanya mengejar dunia, tapi dunia ini menjadi tempat perhelatan kita untuk mencari bekal kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Kemudian berikutnya, Rasulullah itu memiliki sifat jujur, anak-anak. Nah, ini anak-anak, mari kita tiru kejujuran ini dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Misalnya ketika kita sedang mengerjakan soal, ulangan, ketika memang aturannya tidak boleh kerjasama, tidak boleh membaca buku atau membuka buku, browsing dan sebagainya, ya jangan lakukan. Kita jujur walaupun tidak ada yang menunggui kita. Nah, di era pandemi dengan pembelajaran yang jarak jauh itu kadang-kadang kita tergoda. Sedang mengerjakan soal, sudah dikasih tahu untuk jujur, tapi karena nggak ada yang menunggui, ya kita tetap saja membuka-buka buku, bahkan tanya ke teman, jawaban teman. Ini masih terjadi, anak. Oleh karena itu mari kita jujur. Mau bepergian, jujur sama orang tua. Dikasih uang misalnya, ya dipakai yang sebaik-baiknya. Ketika ditanya untuk apa, jujur. Kalau kalian memakainya, memanfaatkannya hal yang baik-baik, pasti kalian berani jujur. Tapi kalau kalian memanfaatkan pemberian orang tua untuk hal yang tidak baik, pasti kalian tidak akan berani berkata jujur. Kalian diberi fasilitas sepeda motor misalnya, kalian sepeda motor boleh digunakan untuk yang baik-baik, tapi kalian hanya main ngalor ngidul, melihat destinasi untuk foto-foto, ya nggak apa-apa, tetapi pamit. Tapi kalau kalian tidak pamit, ditanya dari mana, pada saatnya untuk belajar, kalian ngaku belajar, itu kalian berarti tidak jujur. Mari kita bentuk pribadi kita ini menjadi pribadi yang jujur. Kemudian anak-anak, berikutnya Rasulullah itu memiliki adab yang luar biasa. Rasulullah itu memiliki sifat sopan dan santun. Nah ini anak-anak, sifat santun ini kadang-kadang di kalangan remaja itu sudah mulai terkikis. Kita itu hidup di Jawa, di Yogyakarta yang terkenal dengan kepribadian Jogja yang luar biasa yang disebut adiluhung. Tetapi kadang kita sudah hilang itu. Anak-anak ini sudah tidak bisa lagi basa Jawa kepada orang yang lebih tua. Ngoko malahan. Bahkan menyebut dengan orang yang lebih tua, dengan gurunya saja, kowe. Nah, seperti itu. Ini jangan sampai terjadi, anak-anak. Sopan, santun ini penting sekali. Wajah kita itu juga perlu di-create, dibuat supaya wajah kita terlihat santun. Jangan wajah kok kayak kain yang tidak pernah disetrika begitu ya. Jadi bahasa Jawanya itu ting jeleketut ora karu-karuan, didelok we medeni wong. Nah itu wajah-wajah tidak santun, maka dilatih wajahnya santun, tutur katanya bagus, itu yang suka tersenyum dan sebagainya, itu akan lebih menyenangkan. Kemudian anak-anak sekalian, Rasulullah adalah pribadi yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya, hidupnya itu betul-betul dihabiskan untuk ibadah. Nah oleh karena itu anak-anak, mari kalau bisa kita juga seperti itu. Semua yang kita lakukan awali dengan basmalah, itu sudah bernilai ibadah. Dari pagi, siang, sampai malam, tidur, bangun tidur lagi, semuanya aktivitas kita awali dengan basmalah. Bahkan ketika ada kejadian-kejadian yang kecil, misalnya pulpen kita jatuh, mulut kita berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh, nanti kalau mau mengambil pulpennya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah ada pahalanya, bahkan 2, hanya gara-gara pulpen jatuh. Kita kesandung, yang ngomong yang baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan mengumpat. Itu ya anak-anak. Kemudian Rasulullah itu adalah pribadi orang atau hamba Allah yang memiliki sifat sangat menghormati kepada orang tua. Nah ini juga patut kita teladani anak-anak. Kita memiliki orang tua. Orang tua itu adalah jasanya luar biasa, dan doa orang tua adalah salah satu dari doa orang-orang yang
doa orang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mendoakan anak-anaknya. Nah, ini anak-anak, jadi kita itu wajib birrul walidain, kita itu wajib berbakti kepada orang tua. Kita mohon keridhaan orang tua, karena ridho Allah itu terletak kepada ridho orang tua. Ketika orang tua tidak ridho, maka Allah pun tidak ridho. Oleh karena itu, setiap saat kita selalu memohon ridho orang tua, berbakti kepada orang tua. Kalau mau berangkat sekolah, mau melakukan sesuatu, mau doa restu, salaman, dicium tangannya, itu insya Allah akan mendapatkan ridho dari orang tua. Dan ketika kita mendapatkan ridho dari orang tua, maka Allah pun akan ridho. Dan ketika Allah ridho terhadap kita, maka apapun yang akan kita lakukan adalah hal yang akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penutup, tidak ada penghalang buat kebaikan bagi kita ketika Allah sudah ridho kepada kita. Kemudian anak-anak yang lainnya, Rasulullah itu adalah orang yang sangat amanah, orang yang sangat bisa dipercaya oleh siapapun. Nah, maka kita juga patut mencontoh pribadi amanah ini. Jangan sekali-kali ketika kita sudah diberi kepercayaan oleh orang tua, oleh guru, oleh teman, kita sia-siakan kepercayaan itu. Jangan sampai terjadi. Kemudian hal yang kecil, Rasulullah itu anak-anak kalau makan pasti menggunakan tangan kanan. Nah, oleh karena itu mari kita contoh. Pak Partes sering melihat di sekolah itu banyak siswa yang makan dengan tangan kiri, bahkan sambil jalan, bahkan sambil ngobrol, dan saya yakin mau makan tidak membaca basmalah. Jadi itu ruginya sudah 3. Padahal ketika kalian makan, duduk yang bagus dengan tangan kanan, baca basmalah, insya Allah makanannya barokah, mendatangkan kebaikan bagi tubuh kita. Itu anak-anak. Kemudian akhlak beliau yang lain yaitu Rasulullah itu ketika marah tidak berlebihan. Lah ini kadang juga sulit ya anak-anak ya. Marah itu manusiawi, tetapi kalau bisa memang marah jangan berlebihan. La takhdub balakal jannah, jangan marah ya, supaya kita bisa masuk ke surga. Memang ini susah, tapi ya mari kita belajar untuk meneladani Rasulullah menahan marah ini. Kemudian yang berikutnya anak-anak yaitu Rasulullah itu menerapkan adab tidur. Nah ini anak-anak. Jadi Rasulullah itu kalau mau tidur itu ada ritualnya. Jelas kalau berdoa itu jelas. Rasulullah kalau mau tidur menghatamkan Al-Quran dulu. Kalian bisa tidak sebelum tidur menghatamkan Al-Quran? Bisa tidak? Bisa. Caranya gimana? Caranya dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan 3 kali itu sudah sama pahalanya dengan kalian menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kalian baca sholawat, kalian baca ayat kursi sebelum tidur. Bahkan kalian juga bisa berzikir dengan ucapan-ucapan yang bagus sebelum tidur. Insya Allah kalian nanti selama tidur itu diberi berkah oleh Allah. Tidurnya dianggap ibadah. Bahkan ketika Anda, kalian atau siapapun tidur dan tidak bangun lagi, itu sudah husnul khotimah. Itu anak-anak di antara hal-hal yang bisa kita teladani dari pribadi Rasulullah, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi kalian, bagi kita semua. Nah anak-anak, jadi itu saja yang bisa Pak Partes sampaikan pada tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh SMP 3 Bantul Kita Tercinta ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya, kita semua bisa meneladani akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari yang kecil-kecil, dimulai dari diri kita sendiri, dan dimulai dari sekarang. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan doa kita bersama dalam masa pandemi ini, kalian semua diberi kesehatan beserta keluarga, dan kita sangat berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir.
Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.